Suara Hati, renungan hari ini, Selasa, 15 Juli 2025. Topik, bagaimana memberi persembahan. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nas renungan kita hari ini, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus berbicara tentang memberikan persembahan dalam beberapa kesempatan, telah diceritakan dalam Alkitab yang menekankan pentingnya hati yang rela dan tulus dalam memberi, bukan hanya jumlah yang diberikan. Salah satu contohnya adalah kisah janda miskin yang memberikan 2 peser, yang menurut Tuhan Yesus, si ibu janda itu telah memberikan lebih banyak dari orang kaya yang memberikan dari kelimpahannya. Rasul Paulus juga berkesempatan mengajarkan pentingnya memberikan persembahan kepada jemaat di Korintus. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya. Artinya, setiap orang memiliki kesempatan dalam memberikan persembahan, bukan diukur dari jumlah berapa yang harus diberikan. Mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa ibu janda yang memberi 2 peser lebih besar dari pemberian orang kaya yang jumlahnya lebih besar dari ibu janda itu? Seandainya ibu janda itu tidak memberi persembahannya, mungkin secara ekonomis dapat kita maklumi. Tetapi ibu janda itu tidak merasa puas bila dirinya tidak memberi. Maka dengan hati yang tulus dan rela hati, dirinya memberi dengan gaya dari kekurangannya, karena hanya itulah kemampuannya. Sedangkan, orang kaya tersebut memberi dari kelebihannya dan dengan sukacita dirinya memberi dengan gaya yang dimilikinya. Dalam Injil Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang sikap yang benar dalam memberi persembahan, yaitu dengan menyoroti perbandingan antara orang kaya dan janda miskin. Ia menekankan bahwa pemberian yang tulus dan ikhlas, meskipun kecil, lebih berharga di mata Tuhan daripada pemberian besar yang tidak melibatkan pengorbanan. Di zaman sekarang ini, beragam pola jemaat memberi persembahan. Banyak orang berkata memberi dengan rela hati dan tulus, tetapi dari kelebihannya dan gaya yang dimiliki. Dan ada menyampaikan ucapan syukur kepada seseorang, tetapi harus melalui peti persembahan, sementara seseorang itu ada bersamanya. Seharusnya memberi ucapan terima kasih dan ucapan syukur haruslah kepada Tuhan. Karena demikianlah tertulis dalam kitab Mazmur 4 ayat 5, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan tentang pentingnya ketulusan dalam memberi persembahan, dan menekankan bahwa tindakan memberi harus dilakukan dengan hati yang tulus dan rendah hati atau rela hati, dan tanpa motif mencari pujian manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika memberi, jangan sampai ada unsur terpaksa atau tekanan atau dorongan dari orang lain. Pesan utama dari perkataan Tuhan Yesus tentang persembahan adalah bahwa Allah melihat hati pemberi, bukan hanya jumlah yang diberikan. Pemberian yang tulus, meskipun kecil, dapat lebih berharga daripada pemberian besar yang tidak melibatkan pengorbanan dan datang dari hati yang tidak rela. Tidak sedikit para hamba Tuhan merasa was-was dan bertanya-tanya tentang pemasukan perbendaharaan gereja minim tanpa melihat pelayanan yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, berilah dengan rela hati dan tulus kepada Tuhan, sebagaimana dalam kitab Mazmur, persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kurban yang benar, berilah yang layak dan yang baik. Bila persembahan kita berbentuk uang, berilah yang rapi dan jangan diremas dan jangan kumuh.
Sebab Tuhan telah memberi kepada kita dalam keadaan baik adanya. Pemberian yang baik, termasuk persembahan dan doa, harus dilakukan dengan ketulusan hati dan tanpa motif mencari pujian manusia. Karena Allah yang melihat yang tersembunyi akan memberikan upah kepada kita pada waktunya. Amin. Topik doa kita hari ini, untuk pembangunan gereja, agar Tuhan memperlengkapi dan mengirimkan jemaat yang murah hati. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Sepasti mentari pagi, tak pernah berubah di dalam hidupku, di siang dan malam. Janji Tuhan, janji yang kekal. Diberkatilah orang yang takut padanya, takkan kekurangan. Bagaikan pohon yang tumbuh di batang air, datang musim kering, tak layu daunnya. Janji Tuhan pasti Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan. Berkatilah orang yang takut padanya, takkan kekurangan. Bagaikan pohon yang tumbuh di batang air, datang musim kering, tak layu daunnya. Yang berdosa